Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Nasrullah, kelas B5, NIM 23811300182, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan materi sumber-sumber hukum Islam. Baik, kita mulai. Jadi di dalam sumber-sumber hukum Islam, itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, mulai dari Gua Hiro hingga wafatnya Nabi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar berisi petunjuk hidup, hukum dan kisah-kisah para nabi. Nah, di sini ada macam-macam yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama ada ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas dan tegas seperti hukum-hukum ibadah dan muamalah. Yang kedua ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang samar seperti ayat-ayat tentang sifat Allah yang memerlukan interpretasi ulama. Yang ketiga ayat makiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah fokus pada akidah dan akhlak. Yang keempat ayat madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah lebih fokus pada hukum sosial dan politik. Lalu dalil kehujahan mengenai Al-Quran disebutkan dalam ayat di surat Al-Hasyr ayat 21. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan seandainya kami Allah turunkan Al-Quran ini pada gunung, pasti gunung itu melihat, ketika melihat akan terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebagai firman Allah yang abadi. Dan contoh yang terkandung dalam Al-Quran ada di sini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 4, yang mana di sini terdapat hukum waris, yang artinya Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian harta untuk anak-anak kalian, yaitu bagi anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ini menjadi dasar pembagian waris yang adil. Selanjutnya ada as-sunnah atau hadis. Hadis atau as-sunnah adalah segala perkataan, qaul, perbuatan, fi'il, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelasan Al-Quran, penjelas Al-Quran. Hadis terdiri dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in dengan tingkat keabsahan atau kesahihan berdasarkan sanad. Macam-macam hadis, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi seperti hadis tentang sholat. Terus hadis fi'liyah, perbuatan Nabi seperti wudu. Hadis taqririyah, persetujuan Nabi terdapat perbuatan terhadap perbuatan sahabat. Terus sunnah tafsiriyah atau hadis tafsiriyah, penjelasan detail dengan sunnah ijmaliyah, penjelasan umum, dalil kehujahan, dalil. Nah, mengenai dalil kehujahan hadis ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berisi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini menegaskan sunnah sebagai model hidup. Contoh hadis tentang sholat tarawih. Nabi Muhammad sholat 8 rakaat di bulan Ramadan yang menjadi sunnah untuk umat Islam, yang dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Itu hadis. Selanjutnya kias. Kias adalah metode ijtihad untuk menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada berdasarkan ilat yang sama. Ini memungkinkan pengembangan hukum tanpa nasih langsung. Macam kias, ada kias aulawi, analog penuh di mana ilat sama persis. Kias adna, di mana ilat mirip tapi tidak identik. Kias kafi, analog tersembunyi di mana ilat tidak jelas, dan lain-lain. Dalam ujian dalil dalam hadis, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian apa yang dia wajibkan atas para nabi sebelumnya. Ya, lafaznya innallaha faradu alaikum faraidu kama faradu alal anbiya qablakum.